Sain mendorong Tenwen keluar, melindunginya. Dengan lambaian tangan, sebuah celah robekan ruang raksasa tiba-tiba muncul di langit, seolah merobek seluruh cakrawala. Di sisi lain adalah dimensi yang berbeda. Serangan Yuanma pun begitu saja dialihkan. Ngo Fenfen sangat terkejut. Lai Datia mencibir, tingkat kultivasi orang ini sungguh aneh. Ia dikirim untuk membersihkan kekacauan bagi putra suci sampah ini. Orang itu berkata kepada Tuan Muda Tan Wen, "Tuan Muda Tan Wen, untuk menghindari luka, saya sarankan kamu lebih baik mundur." Tan Wen merasa tidak rela di dalam hatinya tetapi juga tidak berdaya. Kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan Yuanma. Dia hanya bisa menjawab dengan kesal, "Aku tahu." Orang itu melanjutkan tindakannya. "Terima kasih. Dengan kerjasamamu, saya akhirnya bisa." Sambil menyerang Yuanma, dia berkata, "Aku bisa bertarung sepuasnya tanpa hambatan." Kekuatan orang ini memang tidak biasa, langsung berhadapan dengan tinju. Sebuah ledakan besar terdengar, Yuanma pun terguncang hingga terhuyung-huyung. Lai Datia berdiri di samping menonton keramaian, tertawa dan berkata, "Bertarung. Orang ini bisa berhadapan dengan kera iblis pemusnah langit." Guncangan yang sangat besar membuat segala binatang di hutan ketakutan dan lari berhamburan. Satu pukulan ini cukup untuk membuat burung-burung terbang dan binatang-binatang di sekitarnya ketakutan setengah mati. Benar, mereka semua sudah lari tanpa jejak. Tiba-tiba pandangan Lai Datia terhenti. Kodok yang dia cari dengan susah payah saat ini memancarkan cahaya redup di antara kawanan binatang. "Apa kalian melihatnya?" Kodok kecil di sudut itu bersembunyi di antara kawanan binatang buas. Mendengar itu, Lai Suangnian pun membuka mata lebar-lebar untuk melihat dengan saksama, tetapi bagaimanapun ia melihat, ia tidak menemukan apa-apa. Barulah saat itu Lai Datia menunjukkan ekspresi bangga dan berkata, "Di mana penglihatanmu? Kamu juga punya penglihatan yang bagus, kan?" Sejak kecil sudah menyalakan lampu untuk membaca buku tapi matanya masih seburuk itu. Setelah menemukan kodok kecil itu, Lai Datia segera menaiki Ngo Fenfen untuk mengejarnya. Sambil mengejar, Ngo Fenfen bergumam, "Tuan Datia, kita jelas bisa mengejar lebih cepat lagi." Lai Datia duduk santai di punggung Ngo Fenfen, menunjuk ke depan. Tidak perlu mendekat secara membabi buta. Itu hanya akan membuatnya berteleportasi. Cukup pertahankan kecepatan ini, jangan sampai kehilangan jejak. Mendengar itu, Ngo Fenfen tidak banyak bicara lagi, bergumam tanda mengerti. Lai Datia mencibir dingin dalam hati, "Makhluk kecil, kali ini jangan harap bisa kabur." Mereka mengejar tanpa henti sampai ke tempat yang sunyi. Kodok kecil itu kini sedang beristirahat di atas sebuah batu besar. Batu besar itu akhirnya berhenti bergerak. Tempat ini benar-benar sunyi, hanya ada batu. Ngo Fenfen melihat sekeliling dengan ekspresi sedikit kecewa. Lai Datia memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, berkata, "Agak mirip dengan sarang lamaku." Dia berjongkok. Dia sudah anteng, pakai saja kandang baru ini. Lai Datia mengulurkan tangan dan mengambil segenggam tanah di kakinya. "Tanah ini terlalu gembur, seandainya aku tahu, aku sudah membawa Huain Han." Tiba-tiba, cairan lendir berwarna hijau mengalir di sampingnya. Itu milik Ngo Fenfen. Lai Suangnian buru-buru menutup hidungnya, sementara Lai Datia memandangnya dengan tatapan sangat jijik. Menggunakan lendir makhluk kecil ini untuk mengatasi, ya sudah, mau bagaimana lagi? Lai Datia mulai bekerja, sambil membentuk dia berkata, "Kodok ini juga tahu bagaimana memilih tempat, memilih runtuhan medan perang." Hal itu membuat Lai Suangnian di sampingnya sangat penasaran. Medan perang apa? Tempat ini pernah menjadi medan perang. Medan perang iblis dan dewa. Lai Suangnian terkejut. "Dewa? Tidak perlu terkejut begitu." Lai Datia melanjutkan, "Itu hanya sekelompok kultivator dengan tingkat kultivasi tinggi, sekumpulan orang bodoh yang mengklaim diri sebagai dewa saja. Hanya sesaat dia hampir menyelesaikannya." Bukankah pemimpin sekte surgawi suci juga begitu? Menganugerahkan diri gelar dewa, menggunakan ajaran untuk memikat hati orang, mengandalkan kekuatan untuk menindas yang lemah. Lai Datia masih fokus. Dengan begitu, mereka tidak akan pernah bisa melangkah ke alam dewa sejati. Karyanya telah selesai. Akhirnya, sebuah kandang baru dibuat oleh Lai Datia.
Karena menggunakan lendir ngufen-fen sebagai perekat, warnanya menjadi agak kehijauan. Baiklah, cukup sudah obrolannya. Dia menunjukkan kandang barunya. Lai Suangyan sedikit ragu. Istana baru sudah selesai dibangun. Istana. Tapi bukankah ini hanya kandang tanah? Ladatia berseru untuk menarik perhatian kodok kecil itu. Kodok kecil, rumah barumu sudah datang. Kodok kecil itu segera melompat ke arahnya. Ladatia tertawa bangga. Anak baik, cepat kemari. Tepat saat rencananya hampir berhasil. Dari belakang tiba-tiba muncul pergerakan yang sangat besar. Sebuah pilar cahaya hijau membumbung tinggi, mengguncang keempat penjuru. Kodok kecil itu yang hendak melompat ke dalam kandang menjadi ketakutan oleh pergerakan ini, lalu segera berteleportasi dan menghilang. Ladatia melihatnya menghilang, terpaku di tempat. Rencananya hampir berhasil. Akibatnya, dia dengan marah melempar kandang yang susah payah dibentuknya ke tanah, hancur berkeping-keping. Ladatia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat, berbalik menghadap pilar cahaya dan berteriak, "Apa-apaan ini? Kenapa tidak datang lebih awal atau lebih lambat?" Ladatia tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi, menggeram panjang penuh amarah. Kenapa harus memilih waktu ini untuk bangkit? Di tempat lain, Long Xiangsayan dan rombongannya juga telah menyadari pergerakan pilar cahaya itu. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada bawahannya, "Untungnya ada." Putra Suci terlalu memuji. Nada suara bawahan itu sedikit menyesal. Hanya saja membiarkan Ladatia kabur di tengah kekacauan, itu kelalaian hamba. Long Xiangsayan menunduk melihat ke bawah dan tersenyum tipis. Tidak perlu terburu-buru. Lihatlah, dia menunjuk ke arah pilar cahaya. Artefak Raja Dewa kini telah bangkit. Sesuai dugaan, bagaimana bisa Ladatia berdiam diri dan melihat? Tidak dapat ditemukan. Long Xiangsayan tertawa terbahak-bahak penuh ambisi. Kesempatan telah tiba. Artefak Raja Dewa dan bahkan nyawanya, keduanya berada di tanganku. Dia memberi perintah dengan suara lantang. Para sekte dengarkan perintah. Terobos masuk ke dalam pilar cahaya dengan seluruh kekuatan. Rao Baoqiu masih terkurung di dalam lonceng itu, seluruh tubuhnya gemetar. Di dalam hati tidak bisa tidak memikirkan Ladatia. Adegan beralih ke hutan. Nem Huainan dan semua orang mendongak melihat langit, bertanya satu sama lain, apa yang terjadi? Pergerakan ini sungguh besar. Tetua hanya menunjuk ke depan. Sementara itu, Wi Lintuling sedang memeluk pohon. Wajahnya pucat pasi. Lihatlah, makhluk kecil itu ketakutan. Tiba-tiba, sebuah lubang kecil berwarna biru muncul di tengah udara. Lubang itu semakin membesar, menarik perhatian Wi Lintuling. Ia mendongak melihat. Itu Ladatia. Ladatia berkacak pinggang dengan gaya yang gagah. Aku kembali. Melihat itu, semua orang langsung bersorak. Kakak sulung, kakak Suangyan, pakmu, dan pakmu di mana? Ladatia menjawab, mereka menunggu di luar. Aku datang kemari karena ingin meminta satu barang dari makhluk kecil ini. Wi Lintuling pun terbang ke hadapannya, berkicau sesuatu. Ekspresinya terlihat sangat khawatir, mulutnya tidak berhenti bergumam. Melihat itu, Ladatia mengulurkan kedua tangannya untuk menopang. Dengan nada menghibur, apa yang perlu ditakutkan? Ada aku di sini. Tentu saja. Kamu juga harus menyerahkan kedua pusaka itu kepadaku. Ucapnya lalu mendekatkan wajahnya padanya. Dengan nada tegas. Hanya dengan begitu, aku bisa menghancurkannya sepenuhnya. Wi Lintuling tampaknya sedikit ragu-ragu, tetapi dengan cepat memandangnya dengan tatapan tegas, seolah-olah menyetujui. Seketika, Wi Lintuling memancarkan cahaya hijau, mengeluarkan dua pusaka yang baru saja disebutkan Ladatia. Kedua benda ini terlihat sangat indah dan cantik, diambil oleh Ladatia ke tangannya. Itu adalah air suci teratai hijau 6 jalan. Dengan ini, tidak akan ada masalah lagi. Nem Huainan melotot melihat kedua pusaka itu. Wah, ini semua adalah harta karun yang belum pernah kudengar. Titu Sufu bertanya kepada Ladatia. Kamu datang khusus untuk mengambil dua harta karun rahasia ini? Sepertinya ada musuh besar yang harus dihadapi. Ladatia menyimpan kedua pusaka itu, tersenyum dan berkata, memang pantas disebut Titu Sufu. Akan ada bencana besar yang datang.
Tapi tenang saja, selama semua orang berada di hutan Guelin, tidak akan terjadi apa-apa. Titu Sufu mendengar itu dan tidak setuju. Ladet ya, kamu berniat menghadapinya sendirian lagi? Fen Mingtang bersuara ingin membantu. Sementara Nam Huainan dan adik seperguruan Luo sedikit ragu. Kakak sulung, aku ingin membantumu. Sangat berbahaya ya. Aku rasa lebih baik kita tetap di sini saja. Ada kejadian apa? Aku benar-benar ingin tahu apa itu. Tetua tersenyum. Jika kamu sudah berkata begitu, kami akan menunggu kabarmu. Ladet ia berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa berpesan kepada Titu Sufu. Kedepannya, sebagian besar akan merugikan kita. Kamu harus mengawasi para murid, jangan biarkan mereka bertindak sembarangan. Titu Sufu segera menyanggupi. Baik, kamu sendiri juga harus berhati-hati. Wei Lintuling pun bersuara untuk berpesan. Ladet ia mengedipkan mata dengan nakal, menjamin, tenang saja, aku pergi dan akan kembali. Dia kembali ke punggung Ngo Fen Fen. Si petua terus maju ke arah pilar cahaya. Bagaimana cara tepatnya? Kamu cukup dengarkan perintahku. Lai Suangyan bertanya dengan ragu kepadanya. Apa yang baru saja kamu lakukan? Melakukan beberapa persiapan yang diperlukan. Lai Suangyan berkata, aku tidak tahu apa saja yang sudah atau belum kamu persiapkan, tapi sekarang sekte-sekte lain sepertinya sudah jauh di depan kita. Lai Detia menjawab, tidak apa-apa, biarkan saja mereka. Biarkan mereka pergi lebih dulu. Mata Lai Detia menjadi dalam. Jangan lupa, hutan raksasa itu barulah pusat pegunungan Mabe. Binatang buas surgawi tingkat tinggi itu tidak mudah mereka lewati begitu saja. Faktanya, jumlah orang yang tewas diserang binatang buas surgawi di sana tidak sedikit sama sekali. Seekor binatang buas surgawi Mingpeng bersayap muncul di depan perahu Long Tuong Tien. Mingpeng membuka mulutnya berteriak, memunculkan tak terhitung kilatan petir. Ia mengepakkan sayapnya, cahaya petir menyambar lurus ke arah orang-orang itu. Tuan muda, ada yang tersambar petir, ada pula yang tewas dibunuh oleh paruh binatang buas surgawi. Bawahan itu kembali menoleh meminta instruksi dari Long Tuong Tien. Tuan muda, apa perlu hamba bertindak? Tidak perlu, tidak memengaruhi kemajuan kita. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Tuan Putra Suci, lihatlah ke depan. Seekor ular raksasa berkepala 9 muncul. Sial, benar saja ini adalah tempat lintasan binatang buas surgawi. Orang itu kembali melangkah maju, berkata, serahkan pada hamba. Setelah berkata, ia segera meninggalkan perahu, melesat ke arah ular raksasa berkepala 9 itu, mengayunkan sebuah pedang. Tan Huyen dan Len Su Pong sedang bergabung menghadapi seekor binatang buas surgawi. Mereka juga membutuhkan banyak usaha untuk membunuhnya. Len Su Pong melihat rampasan perang yang baru didapat, cukup puas. Kakak Len, sepertinya meskipun sama-sama binatang buas surgawi, kekuatannya juga berbeda. Monster ini jauh lebih mudah dihadapi daripada Onma. Kakak Len, jangan meremehkan. Cepat sembunyikan aura, segera ke tempat artefak dewa. Tan Huyen mengangkat kepala melihat ke langit. Bagaimanapun, sekte-sekte yang memperebutkan artefak dewa dan putra suci tentu bukan hanya kita. Kita di sisi lain, Manshou Labdat sedang mengumpulkan kekuatan pengikutnya untuk menghadapi binatang buas surgawi. Keyakinan kalian sudah aku terima. Setelah berkata, ia maju dengan gagah berani, hanyalah sekumpulan lumpur. Ia memukul binatang buas surgawi itu, kepala binatang itu langsung meledak. Manshou Labdat menjulurkan lidahnya menjilat noda darah yang memercik di wajahnya. Binatang buas surgawi tingkat tinggi hanya sebatas ini saja. Ia sangat sombong akan kekuatannya. Manshou Labdat berdiri di sana bergumam. Setelah merebut senjata Raja Dewa, sekteku pasti bisa berhasil menggantikan sekte surgawi suci. Adegan beralih ke Nam Tien Hao. Semuanya cepat bergerak. Jika tidak, saat putra suci menyalahkan kita tidak akan sanggup menanggungnya. Nam Tien Hao mendengar 8 raja besar berkata begitu, ekspresinya sangat jelek. Kura-kura tua, kita mendengarkan dia menyerahkan senjata dewa kepada Lagetia. Apa untungnya bagi kita? Atau bagaimana kalau kita bergabung merebut kembali artefak dewa itu? 8 raja besar terus-menerus menasihati. Adik kecil, pemikiranmu ini terlalu berbahaya.
Sekte surgawi suci bukanlah orang yang bisa kita tantang dengan mudah. Tiba-tiba, ia seolah menemukan sesuatu, berteriak keras. Semuanya berhenti. Ada binatang buas surgawi menyerbu dari depan. Beberapa bawahan Nem Tien Hao melihat itu, berteriak ketakutan. Ada monster. 8 raja besar segera menghalangi di depan semua orang. 4 anggota tubuhku mulai menyusut ke dalam cangkang kura-kura. Jangan takut, semuanya. Ia menyusut menjadi bola, melesat maju dengan kuat. Aku akan membuka jalan untuk kalian. Nem Tien Hao melihat ke bawah dari atas sapi tua, berpikir dalam hati. Kura-kura tua ini juga punya sedikit kemampuan ya. Kita juga maju. Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertempuran sengit. Sebuah ledakan besar terdengar. Adegan beralih ke Ladatia. Sapi tua di depan mengingatkan, depan belok kanan. Ladatia menjawab dengan santai, sudah tahu, tapi pergerakan di hutan ini sangat besar ya. Ladatia tampaknya sama sekali tidak peduli. Mungkin sekte-sekte besar sedang sibuk menghadapi binatang buas surgawi. Lai Suonghan menambahkan, benar, tapi kenapa kita tidak bertemu dengan satupun binatang buas surgawi? Dia meliriknya dan menjawab, tentu saja kita tidak akan bertemu. Mu Pan dan La Suonghan mendengar itu dan tidak mengerti. La Suonghan lalu mendesak, apa maksud perkataanmu ini? Ladatia menjelaskan, pikirkan lagi, bagaimana aku memanfaatkan kera pemusnah langit untuk melukai orang-orang bodoh itu? Apa kalian sudah lupa? La Suonghan baru tersadar saat itu. Ladatia tidak menunggu dia berbicara, melanjutkan perkataannya. Tidak salah, tidak hanya kera pemusnah langit, wilayah semua binatang buas surgawi sudah aku ketahui dengan jelas dalam genggamanku. Tentu saja aku tahu jalur yang benar-benar aman. Demikianlah mereka berhasil menembus hutan tanpa menemui hambatan apapun. Kamu bilang kamu tahu jalur yang benar-benar aman. Ini tidak terlalu benar. Lai Suonghan melihat dia berbalik terlalu cepat, berkata sambil mengernyitkan dahi, anggap saja kamu bilang Kaisar Abadi memberikan mimpi. Itu juga kejadian puluhan ribu tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ekosistem di sini tidak berubah? Aku bertanya padamu, sebenarnya kita ada di mana? Lai Suonghan terkejut saat ditanya, bukankah kita ada di pegunungan Mabei? Ladatia menjawab, tidak salah, memang pegunungan Mabei. Tapi kita masuk ke sini melalui formasi teleportasi. Jadi sebenarnya ini di mana? Lai Suonghan kembali bertanya, apa kita dipindahkan ke suatu tempat yang tidak diketahui? Dia meliriknya, atau dengan kata lain, kita masih berada di ruang hampa yang ilusif, sebuah ilusi yang muncul dari kekosongan. Apa maksud perkataan ini? Ladatia berkedip saat mengatakan ini. Sudahlah, aku langsung saja ke kesimpulan. Tempat ini adalah ilusi yang diciptakan oleh energi inti pegunungan Mabei. Setiap 300 tahun, tempat ini akan mengalami satu siklus reinkarnasi. Semuanya akan diatur ulang. Semua yang ada di sini adalah ciptaan inti pusat. Binatang buas surgawi raksasa itu juga begitu. Tidak peduli bagaimana kalian membunuh, bagaimana kalian memenggal, itu semua tidak berguna. Ladatia tertawa kecil. Anggap saja membersihkan seluruh pegunungan Mabei. 300 tahun kemudian ia akan pulih seperti semula. Semuanya kembali ke nol. Lai Suonghan duduk diam di samping mendengarkan. Dia kembali berkata, makanya sumber daya di sini tidak pernah habis diambil, tidak pernah kering dipakai. Mu Pan menghela napas. Untungnya ada Tuan Besar Tetia yang menunjukkan jalan. Mereka dengan lancar langsung tiba di tempat senjata Raja Dewa berada. Di depan mereka adalah sebuah lubang dalam. Di dalamnya terpancar pilar cahaya biru raksasa. Ketiga orang itu tidak bisa tidak menghela napas. Tak disangka sudah tiba di depan senjata Raja Dewa. Lai Suonghan melihat ke depan, bertanya pada Ladatia. Menurut perkataanmu, bukankah senjata Raja Dewa ini, setiap kali terbuka, sekte-sekte besar bisa mengambilnya tanpa batas? Lalu mengapa sekarang sekte-sekte besar baru memperhatikan keberadaannya? Ladatia mendengar pertanyaan dia, lalu memuji. Kamu juga pintar ya? Ini hanyalah situasi lain saja, tidak perlu terlalu peduli. Lai Suonghan segera maju, Mu Pan agak terkejut. Saat ini, yang terpenting tetaplah mendapatkan artefak dewa. Beberapa saat kemudian, dia baru bereaksi, memaki,
wanita ini benar-benar licik. Ladatia hanya menghela napas. Tersenyum, ayo pergi. Mereka bersama-sama turun ke pusat lubang dalam. Di tengah lubang adalah sebuah pedang panjang, cahaya yang menyilaukan itulah yang dipancarkannya. Ketiga orang itu bersama-sama berdiri di depan pedang panjang. Lai Suongnan benar-benar tidak berani mempercayai matanya sendiri, tidak bisa tidak memastikan berkali-kali. Ini senjata Raja Dewa. Setelah mendekat untuk memeriksanya, penampilannya bahkan agak kasar. Lai Suongnan ingin mendekat untuk menyentuhnya. Namun aliran energi yang terus memancar membuktikan bahwa itu sama sekali bukan benda biasa. Dia baru saja mengulurkan tangan hendak menyentuh. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar. Jangan harap, Tan Huyen dan Len Sufong muncul entah dari mana, menghalangi Lai Suongnan. Dia terkejut oleh serangan mendadak itu, sehingga harus segera mundur. Len Sufong melangkah maju. Adik seperguruan, bagian jasa ini tidak akan aku serahkan padamu. Dia tertawa berkata, Kakak Tan Huyen, senjata dewa ini anggap saja sebagai bukti persahabatan kedua sekte kita. Usulan ini juga. Namun, aku khawatir kalian yang hadir di sini tidak akan membiarkan kita semudah itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tan Huyen sambil berkata sambil menghunus pedang dari sarungnya. Benar begitu, Ladatia. Ladatia mendengar kata-kata provokatif itu, hanya tersenyum santai. Keempat orang itu segera terlibat dalam pertempuran sengit. Kakak Len, cepat rebut pedang itu. Aku akan menghadapi Ladatia. Mimpi saja. Len Sufong baru saja maju sudah dihalangi oleh Lai Suongnan. Adik seperguruan, kenapa kita harus saling bertarung sesama murid sekte? Bukankah kakak yang menyerang duluan? Tan Huyen selalu menunggu kesempatan untuk bertarung dengan Ladatia. Dia tidak bisa menahan diri untuk melontarkan kata-kata provokatif. Ladatia, tunjukkan kemampuan aslimu. Mu Pan berdiri di samping, tiba-tiba menyadari seolah tidak ada yang memperhatikannya, lalu segera maju menyerbu. Mengulurkan tangan hendak merebut senjata dewa, berteriak keras, senjata dewa ini milikku. Mu Pan berteriak kegirangan. Setelah merebut senjata dewa, aku akan merajai dunia. Beberapa orang yang sedang bertarung pun tidak bisa tidak menghentikan tangan mereka. Berbalik menatapnya. Tapi tiba-tiba Ngu Pan mengangkat kepalanya, menemukan tangannya sudah menghilang, berteriak ketakutan. Tanganku mana? Senjata dewa beserta tangan Ngu Pan kini berada di tangan orang lain. Orang itu tidak lain adalah Long Tuong Tien. Kalian bergerak cepat juga. Sayang sekali aku ini satu tingkat lebih mahir, ucap Long Tuong Tien dengan bangga. Ladatia dan Tan Huyen meskipun tidak saling suka, tapi saat ini sama-sama menunjukkan ekspresi jijik melihat Long Tuong Tien. Kamu datang ke sini hanya merepotkan saja. Apa maksudnya satu tingkat lebih mahir? Bukankah hanya mengandalkan pelayan yang memindahkanmu ke sini? Long Tuong Tien tertawa keras. Senjata dewa pada akhirnya harus menjadi milik putra suci ini. Lai Suongnan dan Len Sufong memiliki ekspresi yang persis sama, berseru bersamaan. Sial, sudah terlambat. Long Tuong Tien sudah perlahan menarik senjata dewa itu keluar, mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit. Semua orang terlempar ke belakang oleh kekuatan mengerikan itu. Long Tuong Tien tertawa terbahak-bahak dengan puas. Ia bisa merasakan kekuatan yang bergejolak dan meluap dalam tubuhnya. Layak disebut senjata Raja Dewa. Aku bisa merasakan kekuatan tak terbatas mengalir dalam tubuhku. Tan Huyen mengangkat tinggi pedang dewanya dan tertawa lantang. Tiba-tiba, tak terhitung akar-akar pohon besar menyembul dari tanah, tidak hanya di tempat Long Tuong Tien, tetapi juga terus-menerus muncul di keempat arah. Lai Suongnan melihat akar-akar pohon yang terus keluar dari tanah, bertanya, apa ini? Tak terhitung akar pohon menyembul dari mana-mana. Tan Huyen berkata sambil mengernyitkan dahi. Apakah ini kemampuan senjata Raja Dewa? Ladatia tampaknya sudah menduga hasilnya sejak awal, menjawab tanpa sedikit pun terkejut. Bukan. Dia melihat ke arah Long Tuong Tien yang juga sedang dililit erat oleh tak terhitung akar pohon. Lihat saja sendiri, wajah pelayan teleportasi Long Tuong Tien dipenuhi ekspresi kebingungan. Tuan Putra Suci, ada apa dengan Anda? Hamba akan segera membantu Anda keluar dari kesulitan. Long Tuong Tien segera berteriak keras. Tidak perlu. Pelayan itu melihat itu dan ragu-ragu.
Long Tuong Tien kembali membentak. Hanya saja kekuatannya terlalu besar untuk sesaat kehilangan kendali. Aku akan segera bisa mengendalikannya. Ada orang di bawah juga sedang mati-matian melawan akar-akar pohon itu. Berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Kalau sudah tidak bisa dikendalikan, jangan berpura-pura lagi. Benar begitu. Tan Huyen? Tan Hoyen sambil mengayunkan pedangnya memotong akar-akar pohon, bertanya pada Lai Detia. Kamu sudah tahu akan begini sejak awal, kan? Bisa dibilang begitu. Saat ini, akar-akar pohon mulai melilit senjata Raja Dewa di tangan Long Tuong Tien. Senjata Dewa dirampas. Dia langsung berteriak. Pelayan itu baru tersadar saat ini, mengulurkan tangan hendak melepaskan lilitan yang mengikat tubuh Long Tuong Tien. Akar-akar pohon yang melilit tubuh Long Tuong Tien terputus. Dia sangat gelisah karena senjata Dewa sudah dirampas. Long Tuong Tien segera melompat turun. Bagaimana bisa? Cepat kembalikan padaku. Lai Changnya menatap akar-akar pohon yang membawa senjata ilahi kembali ke dalam tanah dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, masuk lagi, sungguh nekat. Dia menoleh mencari jawaban dari La Detia. La Detia, sebenarnya akar-akar ini apa? Apakah berhubungan dengan senjata ilahi? La Detia tersenyum santai. Sekarang akhirnya mau mendengarku bicara juga. Dia mulai menjelaskan kepada semua orang. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, Ma Beling hanya terbuka sekali setiap 300 tahun, tetapi jika ada benda dari luar yang cukup kuat, ia juga bisa mengabaikan kehendak Ma Beling. Yang disebut senjata Raja Dewa sebenarnya adalah senjata spiritual. Cheng Wen berkata dengan ragu, makhluk iblis, mungkinkah akar-akar ini adalah? La Detia segera menegaskan dugaannya. Dugaannya tidak salah. Ini adalah yang ditinggalkan Ming Han saat menyegel makhluk iblis Pua di mulut lubang itu. Sekte-sekte itu hanya bisa berdiri melihat. Putra Suci sudah masuk sangat lama, di bawah tanah samar-samar ada pergerakan, bahkan cahaya pun sudah menghilang. Haruskah kita masuk membantu? Ini, Putra Suci telah memerintahkan kita untuk menunggu perintah di sini. Tiat Lau menatap Bao Qiu yang mengerutkan kening dan berkata, apa dia akan mati di sana? Putri, kata-kata ini tidak bisa diucapkan sembarangan. Internal mereka sudah mulai tidak akur, saudaraku. Kita mempertaruhkan nyawa hanya untuk membuka jalan baginya, sekarang kita bahkan tidak punya hak untuk turun. Seseorang di samping bertanya, apa kamu sangat tidak puas dengan Sekte Surga Suci? Oh tidak, saat ini sebuah suara terdengar, Sekte Surga Suci itu apa-apaan? Orang itu mendengar itu dan sangat marah, menoleh melihat ke sampingnya. Tidak disangka yang ada di sana adalah sebuah kaki raksasa. Sungguh berani. Siapa yang berani kurang ajar? Manshoulada saat ini telah berubah menjadi raksasa. Sekte Surga Suci sombong dan mendominasi. Aku Manshoulada pasti akan menggantikannya. Patung raksasa itu dari mana asalnya? Bisa muncul tanpa suara. Seseorang berteriak, Lada. Orang-orang yang mengenakan sorban itu. Mereka saat ini berdiri di belakang. Dengan aura mengancam, formasi Dharma dipanggil oleh mereka. Manshoulada mengancam, menyerah, kalau tidak kalian hanya punya satu jalan kematian. Orang berjubah ungu itu masih membela Sekte Surga Suci. Putra Suci yang telah mendapatkan senjata ilahi akan segera kembali, dia pasti tidak akan kalah. Pemimpin Tiat Lau merasa berbahaya, segera maju melindungi Bao Qiu. Yang datang tidak berniat baik, putri hati-hati. Manshoulada melihat mereka tidak mau menyerah lalu mengangkat kaki hendak menginjak mereka sampai mati. Bergabung dengan musuh, dibutakan dan tidak sadar, memang mencari mati. Tiba-tiba sebuah akar pohon raksasa muncul, melilit Manshoulada dengan erat. Dia berusaha keras meronta, ragu tidak tahu ini apa. Para pengikut itu segera panik. Tuan Manshou dikendalikan, sekte-sekte lain tidak. Mereka terus bersorak. Pasti Putra Suci, benar saja. Putra Suci pasti sudah mendapatkan senjata ilahi. Mereka terus berteriak, turunkan hukuman ilahi, hukumlah para bidah. Putra Suci, Tiat Lau yang berdiri di samping Bao Qiu tidak bisa berkata-kata. Tidak tahu harus berkata apa. Bao Qiu sangat khawatir. Inikah jalan hidup dan mati? Manshoulada tidak tahu kenapa perlahan menghilang.
Sulur-sulur ini menyerap energiku. Dia berteriak lalu perlahan menghilang ke udara. Ternyata dia takut dihisap kering oleh akar-akar itu sehingga memilih untuk melarikan diri. Para pengikut berteriak, "Kita mundur dulu, Tuan Manshou." Pengikut Manshou Lada sangat panik. Lalu kita harus bagaimana? Orang berjubah ungu itu sangat bangga, masih mengira akar-akar raksasa itu diubah oleh Long Tuong Tien. "Putra suci, serahkan sisanya pada kami." Tetapi ketika mereka bersiap untuk bertindak, akar-akar itu kembali melesat menembus tubuh mereka. Orang berjubah ungu yang tadi masih berpuas diri menoleh kembali terkejut melihat pemandangan di depannya. Rekan-rekannya terus berteriak dengan pilu, ditusuk oleh akar-akar itu. Energi kehidupan mereka dihisap habis tak bersisa. "Putra suci," orang itu saking takutnya sampai terduduk di tanah. "Putra suci bisa berhenti sekarang, Putra suci." Akhirnya dia tidak bisa lepas dari nasib putus asa, berteriak, "Sebenarnya ini apa?" Ladetia dan yang lainnya masih di bawah lubang. Ladetia sedang menjelaskan kepada semua orang. Benda itu disebut iblis pua. Dia melanjutkan, sebenarnya itu adalah sebuah pohon raksasa. Vitalitas pohon besar ini sangat kuat. Sulur-sulur adalah organ penyerap nutrisinya. Sama seperti orang-orang tadi. Semua makhluk hidup yang ditangkapnya akan ditelan. Yang lebih menakutkan adalah pertumbuhan iblis pua tidak memiliki batasan. Jika tidak dibatasi, ia akan terus membunuh makhluk hidup lain untuk tumbuh sendiri, sampai tidak ada lagi makhluk hidup lain di dunia ini. Lang Cheng Fong meraung, "Jika kamu sudah tahu ada monster semacam ini, hal mengerikan ini, kenapa tidak memberitahu lebih banyak orang?" Ladetia tersenyum tipis. Dengan tenang menjawab, "Apa hubungannya denganku?" Ekspresinya tiba-tiba berubah, jika tidak dilepaskan, tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Pohon itu semakin tinggi, menarik perhatian semua orang. Seseorang panik menunjuk ke pohon itu. "Tetua, lihatlah, di sisi area terlarang ada yang tidak beres. Ini apa? Pohon penghubung langit. Inikah kekuatan senjata ilahi? Jarang terlihat, menurutku. Mungkin ini adalah serangan balik, hukuman bagi mereka yang menginginkan senjata ilahi." Pohon itu menembus leher seorang pria. "Hukuman dari Yang Mulia?" Semua orang lari berhamburan. "Oh, dewa sejati kami, mohon Anda menampakkan diri lagi. Jangan bersembunyi di dalam lampu ajaib lagi." Di bawah tanah tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Akar-akar tak terhitung jumlahnya menembus tanah. Dengan cepat menusuk mereka. Nem Tien Hao berteriak ketakutan. Masih ada musuh yang menyerang diam-diam. Binatang langit apa ini? Tiba-tiba 8 Raja Agung muncul di depannya, dengan sulur-sulur melilit di tubuhnya. Sulur-sulur perlahan mendekati Nem Tien Hao, membuatnya sangat ketakutan. Dia ditusuk oleh sulur-sulur, mati dengan mengenaskan. Kerajaan Nem Tien sepenuhnya musnah. Sekte Hao Tu, 8 Raja Agung mati. Tiba-tiba terdengar jeritan pilu. Ah, tumbuhan-tumbuhan ini tidak berhenti. Mungkinkah mereka ingin membunuh kita semua? Bao Qiu berteriak dengan mata berkaca-kaca. "Tiat Lao, kenapa kamu tidak terbang lebih cepat? Jika disentuh olehnya, kamu akan dihisap kering." "Putri, aku harus berjalan di belakangmu. Apa gunanya kamu berteriak begitu keras? Kalau kamu mati, aku juga tidak bisa lolos. Jangan khawatirkan aku lagi. Kamu harus lari sekuat tenaga." Tiat La terdiam sejenak lalu menjawab, "Ada benarnya juga yang kamu katakan." Bao Qiu menatap Tiat La dengan panik. "Tiat La, apa yang ingin kamu lakukan? Nyawa orang tua sepertiku ini masih punya sedikit nilai. Akhirnya, putri, maafkan aku jika lancang." Tiat La melancarkan satu pukulan telapak tangan yang sangat kuat ke tubuh Bao Qiu. Tujuannya adalah untuk membantu Bao Qiu melarikan diri. "Putri, pukulan telapak tangan ini aku gunakan seluruh kekuatanku, kamu pasti tidak akan merasa nyaman. Untungnya kamu adalah tubuh pilihan abadi mata hegemon, barulah aku berani menggunakan cara terakhir ini." Luka akibat pukulan telapak tangan Tiat Lao perlahan menutup. "Kuharap pukulan telapak tangan ini bisa membantumu lolos dari bahaya." Bao Qiu menatap Tiat La dengan air mata bercucuran. "Kamu harus selamat." Dalam benak keduanya muncul sedikit demi sedikit kenangan masa lalu. "Paman Tiat, hari ini apa kamu akan mengajakku bermain?"
Satu persatu kenangan perlahan muncul kembali. Demi putri kecil itu, keduanya pernah bersama melalui banyak momen indah. Hati-hati, apa kamu tahu melakukan itu sangat berbahaya? Hiks, sakit sekali. Bao menangis sampai air matanya kering. Pemandangan beralih ke tempat lain. Kalian sudah lihat semua? Tuan Muda Lin Hai sudah datang. Sebuah pohon raksasa muncul dari tanah, terlihat sangat biasa. Tiba-tiba dari tanah tumbuh sulur-sulur. Kalian di sini, terdengar lagi jeritan pilu. Lang Chengfeng dan Cheng Wen tiba tepat waktu. Cepat menyingkir selagi sempat. Murid-murid kerajaan kuno Cheng Wen tidak bisa menahan kegembiraan. Itu Tuan Muda. Untungnya sudah meninggalkan kalian di luar area terlarang, sulur-sulur di sini masih mudah ditangani. Kakak Lang, kamu bawa para murid pergi sejauh mungkin dari area terlarang. Lang Chengfeng berteriak. Dengar tidak? Semuanya cepat ikuti kakak Cheng Wen. Cheng Wen juga cepat mundur. Cheng Wen teringat kembali pemandangan menelan semua makhluk hidup itu. Murid-murid kami masih ditempatkan di luar area terlarang. Ladetia menatap Cheng Wen dan tersenyum. Iblis pua berakar dan bertunas, tetapi di sana hanya masalah waktu. Kebetulan aku punya sebuah senjata spiritual yang bisa membuat gerbang teleportasi. Kalian duluan saja. Cheng Wen memanggil Lang Chengfeng dengan pelan. Kakak Lang, semua muridku serahkan padamu. Aku tidak bisa begitu saja pergi. Mata Cheng Wen penuh tekad. Masalah ini berhubungan dengan martabat kerajaan kuno Cheng Wen. Kerajaan kuno, pemandangan kembali beralih ke tempat lain. Tuan Muda, situasi di depan tidak jelas. Bagaimana kalau kita kembali dulu lalu membawa orang untuk mencari jalan akan lebih aman? Malas kembali. Senjata ilahi ada di depan mata, bagaimana mungkin kembali? Tuan Muda Sekte Surga Suci yang terperangkap menjadi sedikit kesal. Energi yang mengalir keluar dari akar-akar ini benar-benar kuat. Kanopi pohon perlahan bergerak. Bawahan Long Tuong Tian bertanya dengan cemas. Tuan Muda, tempat ini sungguh terlalu tidak biasa. Dia menasihati Long Xiang Tian. Tapi pihak lawan sama sekali tidak mendengarkan, terus maju. Tidak perlu kembali memanggil orang. Dia semakin tidak sabar. Dalam energi yang diserap akar-akar pohon ini, ada aura dari pihak kita. Bawahan terkejut. Apa? Long Xiang Tian menggertakkan gigi. Sekte Suci Langit, negara atas Baocheng, dan juga sekte-sekte bawahan lainnya, semuanya telah diserap. Bawahan itu menatap tuannya dengan bingung. Bagaimana bisa? Apakah tanaman-tanaman ini benar-benar memusnahkan semua? Semua musnah. Bawahan itu sedikit ragu. Tuan Muda, Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Long Xiang Tian tiba-tiba bertanya balik. Menyalahkan diri sendiri? Kamu sama sekali tidak mengerti. Mereka semua sudah mati tapi aku masih hidup. Ia telah memilihku. Bawahan itu menatapnya dengan tidak mengerti. Tuan Muda. Long Xiang Tian tertawa gila. Pertama adalah artefak ilahi. Lalu ada pohon ilahi yang begitu kuat. Mereka semua telah memilihku, semua telah memilihku. Dia tertawa sampai air mata dan air liur mengalir. Pohon ilahi sedang berbicara denganku. Pohon ilahi, apa yang ingin kamu katakan padaku? Temukan artefak ilahi, kamu juga akan tunduk padaku. Benar, Tuan Muda. Bawahan itu berbisik mengingatkan Tuan Muda, namun justru membuatnya marah. Berisik sekali. Jangan ganggu aku bicara dengan pohon ilahi. Ladetia telah muncul, menyaksikan seluruh kegilaannya. Tuan Muda, Ladetia, dia ada di sana. Sepertinya kamu tidak hanya tahu nafsu, tapi juga pandai mengamuk. Ladetia memasang ekspresi jijik. Memang sebaiknya menjauh darimu agar tidak tertular. Setelah mendengar itu, dia langsung mengamuk. Ladetia, kamu lagi. Cepat bereskan dia untukku. Bawahan Long Xiang Tian segera maju. Saya mengerti. Ladetia berkata, bertindak di sini kurang nyaman. Kamu ikut aku. Kedua orang itu dengan cepat pindah ke tempat lain. Long Xiang Tian berteriak keras. Cepat. Jangan biarkan dia kabur. Sebuah gerbang muncul di suatu tempat. Ladetia dan bawahan Long Xiang Tian muncul. Dia bertanya dengan bingung. Ladetia, kamu membawaku kemana? Ladetia meliriknya. Tersenyum. Coba tebak sendiri.
lalu segera mengejeknya. Payah sekali, kenapa tidak kembali ke sisi tuanmu saja? Dia menatap tajam Ladetia. Bunuh kamu, rebut artefak teleportasimu, aku akan bisa menemukan tuan muda untuk melapor. Kalau begitu kamu harus cepat. Cakarku tidak akan berbelas kasih pada tuanmu yang brengsek itu. Saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di belakang Long Xiangtian. Dia berbalik tiba-tiba. Siapa? Lai Suangnan dan Yu Fenfen muncul. Niu Fenfen berkata, beraninya kamu memotong tentakelku? Niu tua, hari ini Niu tua ini akan mengambil nyawamu. Lai Suangnan berkata, Niu tua, jangan ceroboh. Lai Suangnan menatap Long Xiangtian menilai, bagaimanapun juga lawan adalah tuan muda dari sekte suci langit. Pohon ilahi, aku akan. Long Xiangtian belum selesai bicara, auranya tiba-tiba berubah. Jimat spiritual jalur hidup mati, musnahkan kalian semua, berikan padaku. Adegan beralih ke pertempuran sengit antara Ladetia dan bawahan Long Xiangtian. Keduanya bertabrakan, meledakkan energi yang sangat kuat. Saat ini, Ladetia telah berubah wujud. Dia mengayunkan pedang dan menusuk lurus ke arah lawan. Lawan segera menghilang di bawah bilah pedang Ladetia. Detik berikutnya, dia muncul di belakang Ladetia, melancarkan serangan kejutan. Ladetia nyaris tidak bisa bertahan. Ladetia segera menghindar, menjauhkan diri. Lawan terkejut. Ternyata dia bisa menghindari serangan jurus Kimen, masih bisa bertahan. Mungkinkah ini tubuh ilahi penggetar alam? Dia meledakkan kekuatan, meraung keras. Aku tidak punya waktu untuk berlama-lama denganmu. Dua tangan tiba-tiba muncul di belakang Ladetia. Ladetia dengan cepat jatuh. Dia segera mengejar, menekan tangan ke wajah Ladetia, membantingnya ke tanah. Mati saja. Tiba-tiba dia sedikit mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi terkejut. Ladetia tergeletak di tanah, menjawab dengan tenang, masih belum cukup kuat. Bawahan Long Xiangtian terus menyerang. Aku juga ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tiba-tiba sebuah tongkat muncul di udara, menembus ruangnya, menusuk tubuhnya, membuatnya berteriak ketakutan. Sialan, ternyata tongkat itu milik Ladetia. Ladetia tersenyum bangga. Sengaja membuka pintu untukku, terima kasih banyak ya. Ladetia melempar tongkat itu ke udara. Tongkat pemukul ular, biar kamu beraksi sesukamu. Ladetia melancarkan serangan berturut-turut, membuat lawan tidak sempat bereaksi. Pria itu menatap Ladetia. Ini apa lagi? Ladetia tersenyum tipis. Sangat terkejut ya. Apa? Bawahan Long Xiangtian menciutkan diri. Kaisar suci, aku butuh lebih banyak kekuatan. Dia meledakkan kekuatan dan memukul tongkat pemukul ular Ladetia hingga terbang. Ladetia menatapnya dengan terkejut. Tongkat itu terbang kembali ke sisi Ladetia, menancap di tanah. Levelnya sudah melampaui tongkat pemukul ular, tidak bisa diatasi lagi. Saat ini, sebuah suara terdengar. Dasar bocah, dia menunjukkan wajah ganas. Jangan sombong. Ladetia melihat itu dan wujudnya berubah. Keluarkan semua jurusmu jika ada. Ladetia tersenyum menatapnya. Akhirnya sedikit menarik, jangan terlalu membuatku kecewa. Bawahan Long Xiangtian tiba-tiba muncul di depan Ladetia. Diam! Ladetia tiba-tiba membelalakkan mata. Lawan punya kekuatan untuk memukul Ladetia hingga terpental. Bawahan Long Xiangtian menyipitkan mata. Mati sana! Ladetia saat ini terlempar sangat jauh. Dia terbang hingga ke gunung lain. Lawan melangkah maju untuk memeriksa. Beraninya meremehkan Kaisar Suci. Beginilah akibatnya. Sayang sekali kamu mati terlalu mudah. Dia terkejut menemukan Ladetia masih bergerak, masih bernapas. Ladetia tiba-tiba mengerang beberapa kali, lalu menguap lebar. Hal ini membuat bawahan Long Xiangtian sangat terkejut. Apa? Dia menggertakkan gigi, bersiap menyerang lagi. Dasar bocah, kenapa kamu masih belum mati? Ladetia bangkit, meregangkan badan dengan ringan. Sebentar lagi, aku akan mati bosan di sini. Sia-sia saja aku berharap. Melihatnya menyerbu, Ladetia tetap tenang, masih berusaha keras, masih belum cukup, masih belum cukup. Kamu ingin meningkatkan kekuatan lagi, atau biar aku saja yang membereskanmu tanpa perlu bertindak?
Mendengar kata-kata Lai Detia, dia menjadi sangat marah, meraung, mati saja. Dia melancarkan serangan ke bawah, membelah gunung itu menjadi dua. Adegan beralih ke Long Xiangtian, Niu Fanfan, dan La Suanghan. Long Xiangtian berteriak gila. Kalian orang-orang bodoh, mati saja kalian semua, mati semua untukku. La Suanghan melancarkan serangan. La Detia sudah lama memberitahu kami taktik dan jurusmu. Sayangnya, es bekuku ini kebetulan bisa menahan jurusmu. La Suanghan bertindak, memaksanya untuk segera mundur. Kristal es hancur berantakan. Luka Long Xiangtian dengan cepat pulih. Haempia, sedikit kristal es. Serpihan esmu, bagaimana bisa menghentikan kekuatan regenerasiku? Saat ini giliran Yu Fanfan yang bertindak. Dia segera melancarkan serangan. Glek 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 glek. Long Xiangtian berkata, ini sudah sesuai perkiraan saya ini. Dia segera memamerkan teknik racunnya. Mati sana, dasar siput. Cahaya kematian jalur hidup mati. Niu Fanfan terkena cahaya kematian jalur hidup mati. Mata Niu Fanfan menjadi kosong, membuat La Suanghan berteriak khawatir. Niu tua. Niu Fanfan segera kembali normal. Jurus apa ini? Kenapa tidak terasa apa-apa? Hal ini membuat Long Xiangtian sangat terkejut. Apa? Kekuatan kematianku kenapa tidak mempan? Niu Fanfan tertawa lebar. Kamu terlalu meremehkan daya tahan leluhur katak sapi langit. Sekarang giliran saya ini. Niu Fanfan segera berubah wujud, dengan cepat menelannya ke dalam perut. Niu Fanfan tersenyum puas. Glek glek glek, tertangkap juga. La Suanghan mendekat, bertanya dengan prihatin. Kenapa dia tidak bergerak sama sekali? Niu Fanfan menjawab. Glek glek, cairan lambungku bahkan bisa melarutkan logam dalam sekejap. La Suanghan menatap Niu Fanfan dengan ragu. Kalau begitu, apakah benar-benar? Niu Fanfan menjelaskan. Meskipun kekuatan regenerasinya sekuat apapun, di dalam cairan lambungku dia hanya akan dicerna berulang kali. Sekarang kita hanya perlu menunggu dia kehabisan energi, lalu sepenuhnya ditelan oleh saya ini. Sungguh menyedihkan jika tidak bisa beregenerasi, sebaliknya dia bisa mati dengan lebih cepat. Long Xiangtian dengan cepat terkikis. Glek! Long Xiangtian meraung. Bodoh, saat ini, tubuhnya kembali pulih. Bagaimana aku bisa berhenti di sini? Long Xiangtian terus melawan di dalam perut Niu Fanfan. La Suanghan bertanya dengan cemas. Niu tua, ada apa? Jelas-jelas dia sudah kabur keluar. Niu Fanfan menjawab. Glek-glek, memang sulit diatasi. Long Xiangtian tertawa lebar. Haeha, aku mengerti semuanya. Long Xiangtian segera menciptakan lapisan cangkang luar. Semua ini adalah ujian dari pohon ilahi untukku. Pohon ilahi, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. La Suanghan menatap Long Xiangtian dengan waspada. Auranya telah berubah. Keduanya tidak mundur karena hal itu. La Suanghan berkata. Lalu kenapa? Niu Fanfan menjawab. Glek-glek, benar sekali. Kita lakukan lagi. Niu Fanfan dan La Suanghan berteleportasi bersamaan. Mereka dengan cepat mendekati Long Xiangtian. Haempia. Dia segera menyerang La Suanghan. Kabut hitam pemanggil roh. Dia dengan cepat menghindar tapi wajahnya sedikit terkena. La Suanghan mengumpat dalam hati. Sialan, pria ini jati pintar. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Tidak ada yang mau mengalah. Es beku La Suanghan menembus matanya. Tetapi dengan cepat pulih. La Suanghan tidak bisa tidak mengerutkan kening. Kekuatan pemulihan pria ini sangat kuat. Niu Fanfan muncul di belakang Long Xiangtian. Serahkan pada Niu tua ini. Dia mengulurkan tangan. Bagaimana mungkin taktik yang sama bisa mempan padaku? Serangannya dengan cepat menangkap Niu Fanfan. Long Xiangtian berkata, Tumbuh, kecepatan tinggi. Hal yang tak, jika tidak bisa dibunuh, maka dipegang erat-erat saja, kan? Kembali ke arah Lai Changhan, dia terus-menerus melemparkan balok-balok es ke arah Long Xiangtian. Lai Changhan melotot, aku juga kebetulan punya ide ini. Lai Changhan melancarkan serangan sekuat tenaga. Satu serangan ini cukup untuk menyegelmu untuk sementara waktu.
Lai Changhan melompat turun setelah berhasil menahan Long Xiangtian. Ngo Fenfen mendekat dan bertanya pada Lai Changnian. Sudah selesai, kan? Glek-glek. Namun sayangnya, dia menggunakan teknik pelepasan kulit jangkrik emas, meninggalkan cangkang luarnya lalu melarikan diri. Tidak bisa membiarkannya kabur begitu saja. Long Xiangtian sudah pulih, dia sudah melarikan diri. Melarikan diri, pohon dewa. Aku datang. Di dahan pohon penuh dengan mayat. Bao Kia berlari sambil menangis, sudah tidak kuat berlari lagi. Tepat saat dia hampir menyerah, seberkas cahaya pedang muncul. Tan Wen muncul, memotong dahan-dahan pohon. Bao Kia segera tersenyum. Tuan Muda Tan Wen, terima kasih atas bantuan Tuan Muda. Keduanya terus berlari menyusuri jalan keluar dari area tersebut. Bao Kia berhenti, saat ini di luar masih aman. Bao Kia melihat Tan Wen bersiap pergi, lalu bertanya dengan ragu. Tunggu, kamu masih mau kemana? Tan Wen menjawab dengan tegas, aku ingin membunuhmu. Bao Kia menoleh menatap lubang besar itu. Tan Wen menggertakkan gigi sambil berkata dengan marah. Aku ingin menggunakan caraku sendiri untuk menghancurkan pohon iblis. Bao Kia tertegun lalu bertanya balik. Pohon iblis, itu nama pohon raksasa itu? Tan Wen menjawab. Lada Tia sudah bilang begitu. Bao Kia mengepalkan kedua tangannya. Asal kembali ke lubang besar itu, pasti ada cara untuk menghancurkannya. Maka, matanya penuh tekad. Aku juga ingin kembali, harus kembali. Bao Kia harus membalas dendam untuk tetua Xia. Dahan-dahan pohon iblis dengan cepat mengepung keduanya, semakin lebat. Sulur-sulur ini akan semakin ganas. Ini juga sudah diperkirakan. Bao Kia menjadi cemas. Tuan Muda Tan Wen, jika Anda yakin bisa menghancurkan pohon iblis, pasti Anda juga punya cara mengatasi situasi ini, kan? Tan Wen mendecakkan lidah karena tidak sabar. Awalnya aku ingin pergi lebih jauh, tapi situasi ini memaksaku untuk mengubah jurus. Lehernya membusung. Tan Wen melepaskan api berwarna biru, membakar dahan-dahan pohon iblis. Begitu api biru muncul, Bao Kia mengangkat tangan menutupi sisa-sisa dahan pohon. Melihat itu, Tan Wen segera menjelaskan. Api biru adalah teknik rahasia leluhur Tan Wen. Api dari leluhur, kekuatannya jauh melampaui api biasa. Ini tidak hanya membakar tetapi juga memancarkan aura dingin untuk menekan kemampuan regenerasi mereka. Dahan-dahan pohon yang terbakar berjatuhan ke tanah. Sulur-sulur ini sudah dibakar habis oleh api biru, untuk sementara tidak bisa mengancam kita lagi. Tapi jika terus-menerus menggunakan api biru, bahkan aku tidak akan bertahan lama. Panggil senjata spiritualmu. Baik, siap. Keduanya dengan cepat mengeluarkan senjata mereka. Tan Wen dan Bao Kia, hati mereka penuh tekad. Pertarungan selanjutnya harus cepat dan menang. Kita harus membantai jalan kembali ke lubang besar itu. Kembali ke tempat si Long Xiangtian berada. Pohon dewa, mengapa harus bersusah payah melarikan diri? Lihat, akhirnya kau datang ke sisiku. Bukankah kau tetaplah diriku? Saat ini, sebuah suara lembut terdengar. Aku sama sekali tidak melarikan diri. Long Xiangtian mendengar itu dan sangat bersemangat. Pohon dewa, akhirnya kau menjawabku. Aku tahu kau akan memilih kami. Memilih kami adalah pilihan yang tepat. Suara dari pohon dewa terdengar. Dengarkan, sekarang ada seseorang yang sangat sulit dihadapi sedang menunggumu untuk dihancurkan. Long Xiangtian terkejut. Seseorang yang sulit dihadapi. Jangan-jangan, bayangan Lada Tia muncul. Suara itu melanjutkan, iblis itu adalah ancaman terbesar, dia ingin mencegahku pulih. Ambil senjata dewa ini dan hancurkan dia untukku. Long Xiangtian tertawa penuh semangat. Pohon dewa, bahkan tanpa perintahmu, aku juga akan melakukannya. Satu berkas cahaya menyilaukan meledak. Suara itu menjawab, kau dan aku memiliki musuh yang sama. Serahkan saja kekuatan padaku tanpa khawatir. Pohon dewa menjawab, mengulurkan dahan. Bagus, suara itu menambahkan. Jangan mengecewakanku. Pohon dewa segera melilit Long Xiangtian. Keduanya dengan cepat berkoordinasi. Long Xiangtian tertawa terbahak-bahak penuh kebanggaan. Long Xiangtian berkata dengan percaya diri. Pohon dewa, aku sama sekali tidak akan mengecewakanmu. Lai Changnan mengamati dari jauh, berpikir, apalagi yang dibicarakan orang ini.
Ngo Fen bertanya dengan hati-hati kepada Lai Changnan. Sekarang bagaimana ini? Senjata dewa itu jatuh ke tangannya lagi, Glek. Jangan-jangan dia benar-benar berkomunikasi dengan pohon iblis? Ngo Fen menjadi ragu. Kali ini harus bagaimana? Sejak awal dia sudah menjadi orang yang tidak bisa dibunuh. Lai Changnan segera menjawab, dia juga harus mati, tapi bukan berarti tidak ada cara sama sekali. Long Xiangtian tiba-tiba muncul di belakang keduanya, tersenyum licik. Contohnya saja. Lai Changnan menggertakkan gigi, hatinya penuh ketegangan. Kami ketahuan, namun saat melihat sosok di depan, Lai Changnan menjadi ragu. Dia jelas masih berdiri di tempat yang sama, tapi di belakangnya muncul bayangan lain dari Long Xiangtian. Jangan-jangan, ini tubuh tiruan? Terlihat Long Xiangtian tertawa gila. Kali ini giliran kita yang banyak melawan yang sedikit. Tubuh-tubuh tiruannya dengan cepat melancarkan serangan, dahan-dahan pohon melilit.